Ya, kembali bersama kami di Breaking News. Bisa satu persatu korban gempa bumi dan tanah longsor di wilayah Cianjur ditemukan petugas gabungan. Duka mendalam dirasakan keluarga korban yang kehilangan orang-orang tercintanya. Tim SAR gabungan menemukan korban tewas di Desa Gasol, Cianjur, Jawa Barat. Desa Gasol masuk dalam wilayah Kecamatan Cugenang yang merupakan wilayah dengan dampak gempa terparah. Korban berjenis kelamin laki-laki berusia 30 tahun. Tengah bekerja sebagai kuli bangunan saat gempa terjadi. Korban berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari BPBD dan Basarnas. Setelah dievakuasi dan diidentifikasi oleh keluarga, rencananya jenazah akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Mengetahui sang suami meninggal dunia, istri korban menangis histeris. Tidak hanya istri, ibu korban juga tak kuasa menahan tangis saat mengetahui nasib yang menimpa putranya. Dua anak korban juga mengalami luka akibat tertimpa tembok. Namun saat ini sudah kembali ke tenda darurat setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Sementara itu tim gabungan juga menemukan jenazah perempuan yang tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Tim SAR gabungan menemukan korban saat sedang membersihkan jalan provinsi yang terputus dari material longsor. Jenazah perempuan yang diduga sedang hamil ini ditemukan dalam kondisi tertelungkup. 5 alat berat dikerahkan untuk membuka jalan yang tertutup material akibat longsor. Sementara itu, jenazah perempuan yang baru ditemukan petugas langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui update terkait kondisi warga di Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kang Ade Ismail selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Uswatun Hasanah, Desa Jambudipa. Selamat pagi, Kang Ade. Selamat pagi, Kang Togi, Pak Togi. Gimana kabarnya pagi hari ini, Kang? Alhamdulillah lebih baiklah dari hari kemarin, Kang Togi. Kang Ade, mungkin bisa digambarkan kepada kami semua di sini bagaimana kondisi di kampung Kang Ade? Jadi pada saat kejadian itu kan gempanya tiba-tiba ya dalam hitungan detik. Jadi kalau kata kita mah tidak assalamualaikum dulu langsung gempa aja blag-blug. Menurut kita hitungannya cuma sekitar 3 detikan lah gitu. Jadi warga itu yang semua sedang ada di rumah tiba-tiba langsung keluar. Saya sendiri waktu keluar tuh langsung melihat rumah depan saya langsung jatuh, langsung ambruk. Kemudian yang paling ada dentuman besar itu waktu Masjid Uswatun Hasanah. Tiba-tiba bruk aja Masjid Uswatun Hasanah, tengahnya langsung langsung jatuh lah begitu. Nah saya sendiri waktu itu memang langsung ingat anak-anak saya yang sedang sekolah dinia, yang berumur 7 tahun dan yang 10 tahun. Jadi waktu itu waktu masih dalam goncangan, saya langsung lari ke sana menyelamatkan anak-anak dinia. Ya alhamdulillah, ternyata semua anak dinia selamat. Alhamdulillah tidak ada yang anak-anak dinia, anak kecil tidak ada yang korban lah begitu. Hanya bangunan saja yang memang bangunan hampir rata-rata di sini semua ambruk rata, pecah-pecah lah. Rumahnya memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Untuk aktivitas pagi hari ini bagaimana ini Kang Ade? Apakah sudah kembali normal? Hari ini memang warga yang kebetulan rumahnya memang sudah tidak bisa dipakai lagi lah gitu. Ya kita masak-masak saja, bersih-bersih. Saya juga termasuk hari ini membersihkan masjid dari hasil kemarin gempa. Ya alhamdulillah dibantu juga rekan-rekan. Ya hari ini warga posisinya sedang membersihkan puing-puing rumah lah, bersihkan rumah karena kebanyakan di dalam rumah itu piring-piring, gelas, lemari semua jatuh ambruk semua. Dan tapi tidak bisa digunakan juga rumahnya karena rumahnya memang
retak-retaknya parah gitu. Rumah itu masih berdiri tapi tidak bisa digunakan gitu. Akhirnya ya 2 hari ini warga kan mengisi masjid yang kebetulan masjid itu memang masih kokoh. Yang kedua mengisi lapang depan pesantren yang hari ini dibangunkan tenda seadanya begitu. Ya bisa dibilang ini ya, banyaknya rumah itu kan hancur atau runtuh. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ruang masjid tidak mencukupi. Apakah pemerintah membangun tenda darurat, Kang Ade? Untuk hari ini memang masih seadanya, di tempat saya masih seadanya, tendanya masih tenda biasa. Ya, kita juga menyadari lah, karena memang semua rata kena bencana, jadi mungkin untuk tenda kita masih belum kebagian. Tapi hal-hal yang lain sudah adalah bantuan dari pemerintah desa, kayak sembako lah gitu, makanan sudah ada yang masuk ke pengungsi gitu. Ya kita seperti yang digambar seadanya saja. Kita miliki tenda-tenda kecil yang kita pasang gitu, dari terpal seadanya saja. Karena memang mungkin juga yang terkena dampaknya juga banyak. Jadi ya kita menyadari ya sudahlah, kita seadanya begitu, Pak Togi. Untuk situasi di kampung Kang Ade sendiri, apa saja yang diperlukan warga saat ini? Mungkin air bersih atau nggak mungkin selimut? Apa saja dibentukkan dari pemerintah? Halo? Ya, Kang Ade bisa dengar? Halo? Ya, Pak Togi. Ya, Kang Ade, ini kan banyak warga tadi kan beberapa yang mengungsi ke masjid atau tenda. Apa saja, barang-barang apa saja, mungkin obat-obatan atau selimut atau air bersih diperlukan saat ini? Kalau untuk air bersih, alhamdulillah di tempat kami memang alhamdulillah air bersih tersedia lah. Hanya memang kita itu perlu memerlukan selimut, kasur lah gitulah, matras gitu, agar tidak tidurnya kena tanah gitu. Kalau lama-lama tidur kena tanah juga nanti badan jadi nggak enak lah gitu. Yang diperlukan memang sembako, selimut, matras. Kalau bisa sih matras biar tidurnya tidak lagi beralaskan tanah begitu. Terus obat-obatan mungkin vitamin lah begitu yang memang hari ini diperlukan oleh kita warga masyarakat Kampung Jambu Dipa. Apakah ada kendala untuk mengirim barang-barang ke desanya Kang Ade sendiri dari pihak pemerintah? Saya pikir kalau kendala mungkin karena banyaknya korban saja, jadi komunikasi memang agak mungkin agak telat lah gitu. Tapi secara umum sih saya melihat pemerintah desa sudah ada perhatian lah pada warga yang ada di Kampung Jambu Dipa. Untuk gempa susulan, Kang Ade, ini kemarin kan sempat dikabarkan ada sekitar 122 gempa susulan. Apakah dari kemarin-kemarin pun juga sempat dirasakan warga setempat? Kemarin itu pas setelah kejadian, selama 1 hari penuh, itu kita listrik tidak ada, jaringan internet tidak ada, dan selama itu gempa susulan itu ada terus. Jadi walaupun frekuensinya kecil tapi sering gitu, jadi goyang terus di 1 jam sekali, kadang tidak 1 jam sekali, beberapa menit sekali ada gitu, goyang. Itu yang membuat kemarin itu 1 hari kemarin itu luar biasa lah, kita sebagai warga masyarakat kecemasannya luar biasa gitu. Jaringan telepon terhenti, listrik tidak ada, sementara tanah bergoyang-goyang terus gitu. Jadi tapi hari ini alhamdulillah lah, hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu, Pak Togi. Apakah listrik dan yang lainnya tadi yang sempat terkendala, mungkin telepon seluler, hingga saat ini pagi ini sudah kembali normal, Kang Ade? Listrik itu dari siang kemarin, alhamdulillah listrik kemarin sudah menyala, sudah normal, jaringan telepon ya sudah mulai ada lah gitu. Di tempat kami alhamdulillah sudah mulai ada lah gitu, Pak Togi. Ya, tadi kan sempat sampaikan Kang Ade, ini kan ada gempa susulan dan mengkhawatirkan warga setempat untuk mengungsi. Ada kemungkinankah mungkin tempat yang lebih aman atau nggak mungkin bisa relokasi ke tempat yang lebih aman dibandingkan mungkin di dalam gedung? Sampai hari ini yang tersedia di tempat saya itu hanya lapangan kecil. Jadi kita semua tuh kalau ada gempa dikit langsung kumpul di lapangan itulah, lapangan dekat depan asrama pesantren begitu. Sampai hari ini di tempat saya hanya itu yang tersedia gitu. Ya kalau di kampung-kampung yang lain
kan kalau ada mereka bangun saung, bangun tenda itu di sawah-sawah. Kalau kita ya hanya ada lokasi tempat itu saja yang kalau ada kejadian langsung kumpul di satu titik begitu di lapang itu. Untuk Kang Ade sendiri mungkin ada informasikah mungkin di kampung dekat situ juga yang apa mungkin alat-alat yang diperlukan untuk kampung tersebut itu mungkin ada informasikah mungkin terkendala juga dengan listrik? Untuk listrik saya pikir alhamdulillah lancar, sepertinya tidak ada kendala kalau untuk listrik ya. Sampai hari ini sepertinya alhamdulillah lancar kalau untuk listrik ya. Kalau untuk yang lain mungkin memerlukan perhatian yang segera, seperti tadi ketersediaan tenda, distribusi makanan, juga keperluan anak-anak kecil, terus vitamin-vitamin. Dan yang paling pokok itu sebetulnya Pak Togi itu kita itu menghilangkan rasa was-was, kalau kata orang Sunda mah gegemeun gitu lah Pak Togi. Jadi, setiap ada goyangan itu kita langsung bereaksi gitu. Ada goyangan sedikit walaupun sedikit tuh, kita langsung bereaksi lari keluar semua. Ada goyangan keluar semua gitu. Itu sebetulnya yang memang hari ini masih dirasakan oleh kami semua gitu Pak Togi. Lebih kepanikan ya kalau terjadi gempa susulan ya Kang Ade ya? Ya, jadi apalagi setelah kita membuka internet, membuka handphone, itu kan isunya hoaknya bertebaran. Ada yang katanya ada gempa Cirata dan sebagainya lah. Terus ada juga yang menyampaikan katanya jam 9 bakal ada gempa susulan, jam 2 bakal ada gempa susulan. Itu yang kemudian membuat kekhawatiran kita itu lebih cemas begitu Pak Togi. Ada sedikit gempa langsung lari, ada sedikit gempa langsung lari. Dan itu kan kecemasan berimbas kepada anak-anak juga gitu. Akhirnya kan anak-anak juga setiap ada ini nangis, setiap ada gerakan sedikit ya orang tua keluar lari nangis gitu. Jadi kecemasan itu sebetulnya yang paling mendasar gitu kita hari ini. Ya mungkin lebih ke terhadap ini ya, menggunakan sosial media itu pun lebih baik lagi ya, jangan langsung kita mungkin hirup juga dengan informasi-informasi, karena memang kendalanya itu dia, kepanikan ketika memang tidak terjadi gempa, namun ketika warga membacanya langsung panik ya. Nah mungkin mungkin dari tim medis sendiri atau mungkin dari tim SAR, apakah mereka sudah ke lokasi desanya Kang Ade untuk membantu para korban? Ke tempat saya, karena memang kebetulan di tempat saya itu khususnya di KRT saya tidak ada korban, jadi mungkin tim medis belum ke sini. Hanya memang ketika kejadian itu ada tetangga saya yang memang ketiban neruntuhan bata, yang hari itu pada saat itu juga sudah ditangani oleh puskesmas setempat. Jadi sampai hari ini alhamdulillah untuk tim medis mungkin karena memang dalam kondisinya kami juga masih alhamdulillah sehat lah gitu, Pak Togi. Oke, baik. Pak Kang Ade, terima kasih atas informasinya. Kita berdoa juga Kang Ade beserta keluarga dan warga setempat ini akan baik-baik saja dan tidak terjadi gempa susulan ya Kang Ade. Amin, amin Pak Togi. Mohon doanya dari semuanya agar kami bisa melewati semua ini dengan dapat mengambil hikmahnya begitu Pak Togi. Oke, baik. Terima kasih Kang Ade, nuhun. Sehat selalu. Sama-sama Pak Togi, sehat selalu. Terima kasih.